Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Amani dari kelas 12 IPA 8 akan melakukan pembahasan tentang LKS 4 tugas Bu Dewi, yaitu menentukan jarak antar titik dengan bidang dalam bangun ruang. Jadi mari kita bahas dari nomor pertama. Untuk soal yang pertama, terdapat sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk A cm. Titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada pertengahan sisi BC, CG, dan DC, serta titik O berada di tengah-tengah bidang A, B, C, D. Tentukan jarak dari A, titik A ke bidang E, F, G, H. Untuk mencari jarak titik ke bidang, perlu diingatkan lagi, kita tuh harus mencari jarak terdekat dan tegak lurus. Nah, jadi untuk mencari A ke bidang EFGH ini, dia itu tegak lurus di E. Jadi, kita sama aja mencari jarak A ke E. Jadi, jawabannya itu A cm. Untuk yang B, C ke bidang ADHE. Ini C dan ini bidang ADHE. Nah, dia itu tegak lurusnya di D dan terdekat juga di D. Jadi, dia tuh sama aja kita cari jarak dari C ke D sehingga hasilnya juga A cm. Untuk yang C, B ke bidang ACGE. B ke bidang ACGE. Ini bidangnya. Nah, dia itu terdekatnya dan terdekat dan tegak lurus itu di O ini. Nah, jadi kita sama aja mencari B ke O. BO ini setengah dari diagonal sisi BD, setengahnya BD ini. Jadi, B ke O sama dengan setengah A akar 2. Selanjutnya, yang D, B ke bidang FAC. Nah, untuk mencari B ke bidang FAC, kita menggunakan segitiga FBO. Pertama-tama, kita cari dulu FO-nya. FO sama dengan akar FB kuadrat ditambah BO kuadrat. Sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Sama dengan akar A kuadrat ditambah 2A kuadrat per 4. Nanti ketemu hasilnya setengah akar 6A. Nah, untuk mencari jaraknya itu, kita menggunakan perbandingan luas. Nah, di sini tuh kita pakai luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Ini setengah A akar 2 dikali A sama dengan setengah akar 6A dikali T. T sama dengan A akar 2 per 6 dirasionalin jadinya dikali akar 6 per akar 6. T sama dengan A akar 12 per 6 sama dengan sepertiga A akar 3. Nah, sekarang yang E, B ke bidang ACH. Nah, untuk mencari B ke bidang ACH ini sudah ada kubusnya ya. Terus kita mencari jarak terdekatnya nih. Jangan sampai kita bilang jarak terdekatnya itu B ke O. Padahal ada yang lebih dekat lagi. Caranya kita tuh harus memperpanjang bidang ACH ini ke bawah. Jadinya ada 2 kubus di sini. Nah, di sini ada B aksen. Ini B aksen ya. Terus jarak yang terdekat ini di sini, B ke sini. Di sini tuh kita anggap aja O gitu. Di sini T ini kita kasih T di sini. T ini tuh jadi jaraknya. Nah, sekarang kita cari dulu nih O ke B aksennya. Kita kan udah tahu nih B ke B aksen A. B ke O ini setengahnya BD ini. Jadi setengah diagonal sisi jadinya setengah akar 2. Nah, tinggal dipitagorasin. Jadinya akar A kuadrat ditambah setengah A akar 2. Nanti ketemu hasilnya A per 2 akar 6. Nah, sekarang kita mencari ini jarak B ke OB aksen ini, karena ini merupakan jarak B ke bidang ACH. Kita anggap ini T ya. Nah, sekarang kita jadikan setengah A akar 2 itu alas dan B aksen itu tinggi karena kita menggunakan luas perbandingan luas. Terus kita gunakan A per 2 akar 6 itu sebagai alasnya dan tingginya itu sebagai jaraknya nanti ya yang kita akan cari. T sama dengan A akar 2 per akar 6. Nah, dirasionalin dikali akar 6 sama per akar 6 sama dengan A akar 12 per 6 sama dengan sepertiga A akar 3.
Yang F, C ke bidang BDG. Nah, kita pakai segitiga GCO. GC ini udah diketahui A, GO ini juga udah diketahui setengah A akar 2. Jadi sama kayak tadi ya, di Pitagorasin. Jadi hasilnya sisi miringnya ini kita ketahui A per 2 akar 6. Nah, untuk mencari jarak antara C ke BDG ini, kita menggunakan luas perbandingan luas. Jadinya setengah A akar 2 dikali A sama dengan A per 2 akar 6 dikali T. T sama dengan A akar 2 per akar 6 dirasionalin dikali akar 6 per akar 6 sama dengan A akar 12 per 6 sama dengan sepertiga A akar 3. C ke bidang PGR. Nah, untuk mencari C ke bidang PGR, kita menggunakan segitiga GCX ini. Nah, kita cari dulu nih CX-nya berapa. Oh ini C ya, CX, bukan EX. Jadi CX itu sama dengan 1/4-nya AC. Kita lihat di sini ya. Nah, CX itu kan di sini nih. Ini kan PGR di sini. Nah, C ke tengah-tengah PR atau kita sebut X itu merupakan 1/4 dari AC. 1/4 AC. Jadinya di sini CX sama dengan 1/4 AC sama dengan 1/4 A akar 2. Nah, terus kita mencari GX-nya. GX-nya kita cari lewat akar C, G kuadrat ditambah CX kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 1/4 A akar 2 kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 1/8 A kuadrat sama dengan akar 9/8 A kuadrat sama dengan 3A per akar 8 dirasionalin dikali akar 8 per akar 8 sama dengan 3/8 A akar 8 sama dengan 3/4 A akar 2. Nah, selanjutnya kita cari tingginya yang merupakan jaraknya tadi itu lewat perbandingan luas segitiga. Jadinya 1/4 A akar 2 dikali A sama dengan 3/4 dikali A akar 2 dikali T. T sama dengan A per 3. Selanjutnya, HC ke bidang PQR. Nah, kita mencari lewat segitiga QCX. Nah, kita cari terlebih dahulu nih panjang QX-nya. QX sama dengan akar QC kuadrat ditambah CX kuadrat sama dengan akar setengah A kuadrat ditambah 1/4 A akar 2 kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat per 8 sama dengan A per 4 akar 6. Sudah itu kita mencari tingginya ini yang merupakan jarak C ke bidang PQR ini T ini dengan perbandingan luas segitiga. Ini ya 1/4 A akar 2 dikali setengah A sama dengan A per 4 akar 6 dikali T. T sama dengan setengah A akar 2 dibagi akar 6 sama dengan 1/6 A akar 3. Selanjutnya, E ke bidang PQR. Untuk mencari E ke bidang PQR, kita menggunakan segitiga EQX seperti yang saya sudah gambar. Nah, kita mencari terlebih dahulu EQ-nya. EQ-nya sama dengan akar GE kuadrat ditambah GQ kuadrat sama dengan akar A akar 2 kuadrat ditambah setengah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat sama dengan akar BA 8A kuadrat ditambah A kuadrat per 4 sama dengan 3/2A. Nah, udah kita ketemu EQ-nya. Sekarang kita cari EX-nya. EX sama dengan akar HE kuadrat ditambah EX kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 3/4 A akar 2 kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 18 per 16 A kuadrat sama dengan akar 16 A kuadrat ditambah 18 A kuadrat per 16 sama dengan akar 34 per 4A. Nah, selanjutnya kita menggunakan perbandingan tingginya. Jadi di sini ada dua segitiga kan. Nah, yang X ke E aksen ini kita simbolkan X. Jadi E aksen ke Q ini akar 6 per 4 A min X. Ini salah
letak N-nya harusnya di sini. Jadinya nanti ketemu kayak gini. Akar 34 per 4 A kuadrat min X kuadrat sama dengan 3 per 2 A kuadrat min akar 6 per 4 A min X kuadrat. Nanti ketemu jawabannya kayak gini, dijabarin. Dan nanti ketemu X-nya. X sama dengan 1 per 2 akar 6A. Dirasionalin nanti jadinya akar 6 per 12A. Nah, sekarang kita cari E ke E aksennya. Nah, jadinya akar EX kuadrat min X E aksen kuadrat sama dengan akar 34 per 4 A kuadrat min akar 6 per 12 A kuadrat sama dengan 5 per 6 akar 3A. Selanjutnya D ke bidang AFH. Untuk mencari D ke bidang AFH, kita menggunakan segitiga AOY. Nah, kita cari dulu nih, YA-nya berapa. YA sama dengan OY kuadrat ditambah setengah OA kuadrat. Jadinya akar A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat sama dengan setengah A akar 6. Nah, untuk mencari D ke bidang AFH, kita cari di sini tuh ada tingginya. Kita simbolkan T itu merupakan jarak D ke bidang AFH. Jadinya setengah A akar 2 dikali A sama dengan setengah A akar 6 dikali T. T sama dengan A akar 2 per akar 6. T sama dengan sepertiga A akar 3. Selanjutnya, nomor 2. Terdapat sebuah balok KLMN PQRS memiliki panjang rusuk KL sama dengan 12 cm, LM sama dengan 4 cm, dan KP sama dengan 3 cm. Tentukan jarak titik L ke bidang KMQ. Jadi, kita mencari L ke bidang KMQ. Nah, kita menggunakan segitiga MLK dulu. Kita cari dulu MK-nya berapa. MK sama dengan akar KL kuadrat ditambah ML kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 10. Kita mengetahui MK-nya itu berapa. Sekarang kita cari jarak ini, LO ini. Kita simbolkan dengan T. Jadi kita cari T-nya. Nah, kita cari lewat perbandingan luas segitiga. Jadinya 4 dikali 12 per 2 sama dengan 4 akar 10 dikali T per 2. Coret 2-nya. T sama dengan 12 akar 10. Nah, kita udah ketemu nih 12 per akar 10 kan di LO itu. Nah, kita pakai sekarang segitiga QLO. Nah, kita cari OQ-nya dulu. OQ sama dengan akar LO kuadrat ditambah LQ kuadrat sama dengan akar 12 per akar 10 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 144 per 10 ditambah 9 sama dengan akar 234 per akar 10. Nah, sekarang kita mencari ini lagi, T-nya lewat perbandingan luas segitiga. Nah, jadinya 12 per akar 10 dikali 3, 12 akar 10-nya ini alas, Q-nya ini tinggi, sama dengan akar 234 per akar 10 dikali T. Nih, ini jadi alasnya. Kita cari tingginya. Tinggi sama dengan 36 dibagi akar 234 sama dengan 36 per 3 akar 26 sama dengan 12 per akar 26 dikali akar 26 per akar 26 sama dengan 6 per 13 akar 26. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Di sini terdapat 5 stik KLMN dengan alas berbentuk persegi panjang. Panjang TM sama dengan 12 cm, KL sama dengan 8 cm, dan LM sama dengan 6 cm. Jika titik A dan B berturut-turut berada pada pertengahan MN dan KN, maka tentukan jarak dari A titik T ke bidang KLMN. Nah, kita cari yang A dulu, T ke bidang KLMN.
Nah, untuk mencari T ke bidang KLMN ini, kita bisa menggunakan segitiga TUM. Nah, TU sama dengan akar TM kuadrat dikurang OM kuadrat. Sama dengan akar 12 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan akar 119. Untuk yang B, A ke bidang TKL. Nah, kita bisa pakai segitiga ini. T, A aksen A. Jadi dia tuh bentuknya, ini kan, ini A ya. Ini A ke TKL. Jadi dia tuh ngambilnya ke sini. Ke tengah-tengah KL ini. Ini A aksennya. Nah, jadinya membentuk segitiga sama kaki. Jadi kita cari dulu TA-nya itu berapa. Karena kita udah ketemu tadi TO-nya akar 119, jadi masukin aja ke sini akar 119-nya, tinggal cari TA-nya aja. Jadinya TA sama dengan akar TM kuadrat dikurang AM kuadrat dengan akar 12 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 8 akar 2. Kita cari seperti biasa lewat perbandingan luas segitiga, jadinya 6 dikali akar 19 dengan 8 akar 2 kali T, T sama dengan 6 akar 119 per 8 akar 2 sama dengan 3 akar 119 per 4 akar 2 sama dengan 38 akar 238. Untuk yang C, B ke bidang TLM. Jadi kita pakai segitiga ini, TB, B aksen. Nah, TO-nya udah diketahui akar 119. Dan kita cari dulu T ke B aksennya lewat segitiga TL B aksen ya. Nah, TL-nya udah diketahui 12, B aksen dan L-nya itu 3, jadinya TB aksen sama dengan akar TL kuadrat min B aksen L sama dengan akar 144 dikurang 9 sama dengan akar 135. Nah, sekarang kita cari jarak B ke bidang TLM-nya itu lewat luas perbandingan luas. Jadinya 8 dikali akar 119 sama dengan akar 135. Nah, untuk yang soal nomor 4, suatu 5 segitiga beraturan TABC memiliki panjang rusuk 18 cm. Jika titik O adalah titik berat segitiga ABC, tentukan jarak titik O ke bidang TBC. Jadi, kita cari dulu nih lewat segitiga TCX ini untuk mencari TX-nya. Nah, TX-nya kita cari dulu. Sebenarnya kita tuh nyarinya lewat segitiga ini, TUX. Jadi kita cari dulu TX-nya ini. Nah, TX-nya kita cari lewat TCX. Nah, TX sama dengan akar TC kuadrat dikurang CX kuadrat sama dengan akar 18 kuadrat min 9 kuadrat. Hasilnya sama dengan 9 akar 3. Nah, untuk OX-nya ini kita itu cari lewat sepertiga kali T. Nah, sepertiganya ini sebenarnya C-nya yang di sini ya. Cuman sama aja sih, karena ini segitiga sama sisi, jadi C ke sini juga sama, yaitu 9 akar 3. Jadi sepertiga dikali 9 akar 3 sama dengan 3 akar 3. TO sekarang. Nah, TO-nya itu kita cari lewat yang udah kita ketemu tadi. Jadinya sama dengan akar TX kuadrat min OX kuadrat sama dengan akar 9 akar 3 kuadrat min 3 akar 3 kuadrat sama dengan 6 akar 6. Setelah ketemu itu baru kita cari nih jaraknya. Itu di sini ada T ya. T itu merupakan jaraknya nanti. 3 akar 3 dikali 6 akar 6 sama dengan 9 kali 9 akar 3 dikali T. Ini pakai perbandingan luas segitiga ya, jadinya T sama dengan 6 akar 6 per 3 sama dengan 2 akar 6. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.